Minta Sintayong mundur, Bung Towel justru diskakmat Coach Justin. Akui kehebatan timnas Indonesia, media Malaysia yakin tim asuhan Sintayong lolos ke Piala Dunia 2026. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Minta Sintayong mundur, Bung Towel justru diskakmat Coach Justin. Bung Towel selama ini dikenal sebagai seseorang yang senang mengkritik Sintayong. Bahkan pria bernama lengkap Tommy Welly tersebut tidak ragu untuk meminta STY segera mundur. Mengingat pelatih asal Korea Selatan tersebut sama sekali tidak mampu membawa Indonesia menjuarai Piala AFF. Menurut Bung Towel sendiri, tolok ukur sebuah prestasi adalah raihan trofi. Namun itu sama sekali tidak terjadi di masa kepelatihan seorang Sintayong. Bung Towel juga mengatakan bahwa trofi Piala AFF tersebut juga sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Mendengar hal tersebut, Coach Justin pun ikut berkomentar, bahkan sukses membuat Bung Towel skakmat. Coach Justin justru balik mempertanyakan masyarakat mana yang merasa trofi Piala AFF itu penting. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Piala AFF itu penting bagi masyarakat, maka tunjukkanlah pada saya, masyarakat yang mana, ujar Coach Justin dilansir dari channel YouTube @sportnews. Padahal semua orang juga tahu bahwa STY gagal membawa timnas Indonesia juara Piala AFF beberapa waktu lalu karena dicurangi oleh wasit, bukan karena STY yang tidak becus. Keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia sejatinya sudah terlihat sejak di laga awal penyisihan grup. Saat itu Indonesia menghadapi Malaysia pada laga pembuka. Timnas Indonesia harus kalah dengan skor akhir 0-1 karena Malaysia mendapatkan hadiah penalti. Padahal Fergus Tierney terjatuh karena melakukan diving di laga itu. Tapi wasit malah menganggap Kadek Arel yang melanggarnya. Parahnya lagi, wasit tersebut juga mengganjar Sintayong dengan kartu kuning karena melakukan protes. Walaupun dicurangi oleh wasit, untungnya timnas Indonesia masih bisa lolos lewat babak selanjutnya melalui jalur runner-up terbaik. Namun drama dicurangi oleh wasit di Piala AFF tidak berhenti di situ saja. Hal ini kembali menghampiri timnas Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam di babak final. Pada laga itu, wasit asal Jepang kembali membuat keputusan yang banyak merugikan skuad Garuda. Ia yang seharusnya menjadi penengah justru bertindak berat sebelah. Hal ini dibuktikan dengan hadiah penalti yang kembali diberikan oleh wasit kepada Vietnam, menganggap Alpha Endra Dewangga telah melanggar Nguyen Minh Quang. Padahal jika melihat tayangan ulang, tampak jelas bahwa kontak yang terjadi antara keduanya sangat minim sekali, sehingga tidak layak untuk diganjar hukuman penalti. Sedangkan di sisi lain, ketika pemain timnas Indonesia dilanggar, sang wasit justru sama sekali tidak menghiraukan. Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Vietnam kepada Haikal Al-Hafiz sangatlah berbahaya, mengingat kepala Haikal Al-Hafiz sempat dihantam sangat keras oleh Nguyen Hong Phuc. Wasit juga tidak memberikan hukuman apapun kepada sang pemain, jangankan kartu merah, kartu kuning sama sekali tidak dikeluarkan dari kantongnya. Selain itu, pada ajang Piala AFF kemarin, timnas Indonesia kalah karena tidak bermain full squad. Hal ini dikarenakan Piala AFF bukan agenda FIFA sehingga para pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad tidak dilepas oleh klubnya. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Eva Jenner hingga Rafael Struijk di sana. Maka bisa lolos sampai ke final dengan skuad pas-pasan saja sebenarnya sudah dianggap sebagai sebuah pencapaian yang sangat baik. Ditambah lagi timnas Indonesia hanya kalah dengan adu penalti, bukan kalah di waktu normal. Dengan demikian, timnas Indonesia tetap dianggap kalah dengan cara terhormat. Akui kehebatan timnas Indonesia, media Malaysia yakin tim asuhan Sintayong lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sedang mendapat sorotan, tidak hanya di level nasional melainkan juga internasional. Bagaimana tidak, Sintayong dengan apik bisa mengangkat kualitas permainan timnas Indonesia.
Satu persatu prestasi penting diraih timnas Indonesia bersama Sintayong. Yang terbaru, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2023. Namun pekerjaan Sintayong tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu dekat, pelatih asal Korea Selatan tersebut harus mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober mendatang. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong juga akan masih disibukkan dengan ajang Piala Asia. Seperti dilansir tv1news.com dari media Malaysia Makan Bola dalam salah satu berita yang dinaikkan dengan judul Jordi Amat Indonesia mampu layak ke Piala Dunia. Pada artikel media Malaysia tersebut lebih banyak berfokus pada pandangan Jordi Amat yang yakin bahwa timnas Indonesia kini sudah punya kekuatan yang cukup untuk maju ke putaran final Piala Dunia 2026. Kemudian pada bagian artikel tersebut dituliskan bahwa keyakinan yang kuat bahwa Indonesia mampu lolos ini didasari pada alokasi 8 slot pada kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk AFC. Menurut Makan Bola, dengan 8 slot itu maka ada peluang yang sangat besar bagi negara di Asia Tenggara untuk lolos ke putaran final. Di antara negara Asia Tenggara, Makan Bola menyoroti timnas Indonesia yang disebut punya peluang sangat besar untuk lolos. Lebih lanjut, Makan Bola juga menyebutkan bahwa jika mampu lolos ke Piala Dunia, maka secara tidak langsung membuat negara Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai tim yang ditakuti negara-negara lainnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei pada Oktober ini. Jika berhasil mengalahkan Brunei, maka timnas Indonesia akan bergabung dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada leg pertama 12 Oktober 2023 di Stadion Jakabaring, Palembang. Pada 17 Oktober mendatang, giliran timnas Indonesia bertandang ke Brunei Darussalam pada leg kedua.